وصحبه أجمعين وعلى آله إن صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. يا كان أبدا كان استعيذنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Insyaallah malam ini kita lanjut ke hikmah yang ke-50. 58. Yang datang tolong baca. Nggak ada. Hujan. Ya, kita baca. Bunyinya, hikmahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadzakkar wa tadhkir, nafa wal intifa, fada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wal dilalata ila al khair wa du'a ila al huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. La tatruki dzikra, ini lumayan panjang ini. Li'adami hudurika ma'allah fi, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin, wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin, wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Intinya di hikmah ini menunjukkan atau mengarahkan kita untuk selalu menjaga zikir. Walaupun seumpama kita belum bisa khusyuk, jangan tinggalkan zikir walaupun mungkin kita belum bisa khusyuk, karena kehusyuan itu datang jika kita sudah mulai mau zikir. Seperti halnya ikhlas. Orang mau ikhlas harus beramal dulu atau enggak? Beramal dulu. Kalau anda mau beramal nggak datang ikhlas. Nah, begitulah zikir. Khusyuk dalam zikir ini memang harus diawali dengan zikir-zikir yang mampu kita buat walaupun belum bisa khusyuk. La tatruki dzikra, jangan kamu meninggalkan zikir. Maksudnya di sini zikir lisan, lisan kita ini. Li'adami hudurika ma'allah fihi, li'adami hudurika, karena belum hudurnya kamu atau hudurnya khusyuknya hati kamu ma'allah, bersama Allah, fihi, dalam zikir tersebut. Jangan kamu tinggalkan zikir karena sebab belum hudurnya,
belum khusyuknya dirimu di saat zikir tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Dilanjutkan hikmahnya, li'anna ghafalataka, karena sesungguhnya lalemu an wujudi zikrihi, dari adanya zikir kepada Allah, asyaddu, lebih berat, min ghafalatika, dari lalemu fi wujudi zikrih, sementara kamu berada dalam keadaan berzikir. Ini kita zikir tapi hanya sekedar lisan, hati masih lek pegawaian, hati masih lek kebon, hati masih lek kios, hati masih lek segara. Lagu lisan zikir, hati ini bembeh jangan kabar. Itu masih lebih baik ketimbang ndek zikir, ndek nara lek hati endah apa rana zikir no. Masih bagus. Dakak-dakak tu masih bisa zikir lisan walaupun ada yang tembah jaganing nah. Itu masih mending ketimbang sudah enggak zikir lalai lagi. Itu maksudnya, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrih asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih, karena lalaimu sementara kamu tidak zikir itu lebih berat daripada kamu zikir walaupun hatimu masih lalai. Paham maksudnya ini? Ya. Jangan sampai kita meninggalkan zikir lisan walaupun mungkin hati kita belum bisa khusyuk. Karena semua yang punya makom-makom tinggi dalam tarekohnya, dalam dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, memang awalnya diawali dari zikir lisan yang belum bisa khusyuk. Rata-rata memang seperti itu. Tidak bisa kita langsung zikir sekali langsung tama asma-asma Allah atau sifat-sifat Allah dalam hati kita, terus langsung kita bisa dekat hudur dengan Allah, makrifat dengan Allah sempurna, atau tidak bisa. Tidak bisa. Ya mungkin ada bagi hamba-hamba Allah yang dimudahkan, ada, tapi jalan umum itu ya dari situ. Ya, zikir bersama kelalaian dulu, nanti dibimbing sama guru murabi, terus sehingga sampai kepada tujuan. Karena kebanyakan daripada para salikin atau para muridin di saat mereka melakukan zikir, mungkin zikir tahlil atau apapun itu, ya intinya mengajak kita kepada Allah, sebutan-sebutan yang mengajak kita kepada Allah, khususnya zikir. Ya, jangan sampai kita tinggalkan zikir karena sebab belum bisa khusyuk, terus saja kita buat. Terus saja kita buat. Kenapa? Di sini disebutkan oleh Imam Ahmad penyemangatnya, fa'asa an yarfa'aka, maka mudah-mudahan asbab terusnya kamu dizikir dengan lisan walaupun hati masih kemana-mana, ayyarfa'aka, Allah mengangkatmu, min zikrin, dari zikir hanya sebatas lisan, min zikrin, daripada zikir sebatas lisan, wa wujudi ghaflatin, ma'a wujudi ghaflatin, yang disertai dengan hati yang masih lalai, ila zikrin, diangkat kepada zikir, ma'a wujudi yaqdhatin, kepada zikir yang dibarengi dengan yaqdhah, kesadaran. Yaqdhah ini kesadaran, sadar diri ini zikir. Jadi di pikirannya itu dia sedang zikir, walaupun belum sampai hati. Yaqdhah ini masih sebatas ingatan dia ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mending. Kadang-kadang orang itu zikir tapi pikirannya kemana-mana. Itu ada tingkat yang pertama, tingkatan zikir yang sebatas di lisan. Nah, kedua ini jika terus kita buat, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dengan istiqomah terus kita buat zikir dengan lisan walaupun belum bisa khusyuk, Allah akan angkat kita dari zikir yang lalai seperti itu kepada zikir yang yaqdhah, yang sadar bahwa diri kita ini sedang berzikir.
Jadi ingat, sehingga apa? Bisa tenang kita dalam zikir itu, namanya baru yaqzah, baru arah ketukan daripada Allah, bahwa pengenalan sedikit daripada Allah namanya yaqzah itu, sehingga kita sadar kita ini sedang berzikir walaupun belum sampai hudur. Nah, kemudian wa min zikrin, jika zikir yang seperti tadi, zikir yang dibarengi dengan yaqzah tadi itu, kok kita teruskan, maka kita berharap Allah angkat min zikrin ma'awujudi yaqzatin ila zikrin ma'awujudi hudurin, dari zikir yang baru sampai tingkatan lisan zikir dan sadar diri kita ini sedang berzikir kepada Allah, diangkat Allah dengan istiqomah kita jaga tersebut kepada zikir ila zikrin ma'awujudi hudurin, diangkat kepada zikir lisan, pikiran, juga hadirnya hati. Nah, sudah merasakan berarti ini, bukan sekedar memahami dina zikir, tapi sudah dirasakan zikir itu di dalam hatinya, sudah hudur hatinya bersama dengan sifat-sifat Allah atau apa namanya, asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sebut zatnya Allah, karena zatnya tidak kita mampu. Hudur itu mungkin bisa kita bayangkan dengan zikir kita itu sifat-sifat Allah, Rahman Rahimnya Allah, kemudian kasih sayang Allah, atau dengan asma-asma Allah, pengampunan Allah dan sebagainya, hadir dalam hati kita. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Kemudian jika itu terus kita buat, yang zikir disertai dengan hudur itu terus istiqomah, maka Allah angkat berharap min zikrin ma'awujudi hudurin ila zikrin ma'awujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Allah angkat sampai kepada zikir yang wujudi ghaibatin amma siwal mazkur, sampai ke tingkatan zikir yang tidak diingat kecuali apa yang disebutnya itu. Ya Allah itu sudah yang diingat di hati pikirannya itu, lisannya bunyi, hati pikirannya hanya Allah, tak sudah tidak ada yang selain Allah. Apa bisa yang seperti itu? Maka Imam Ahmad lanjutkan, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal seperti itu tidak berat bagi Allah mau angkat hambanya sampai tingkatan zikir seperti itu, gampang bagi Allah. Syaratnya asal tepada milih istiqomah, dendek jelap-jelap pendak akun ini khusu zikir tidak bisa, harus istiqomah. Syukuri dulu. Nah, kita ini lisan masih digerakkan untuk zikir, karena lisan, baru lisan saja kita ini dipermudahkan untuk zikir, ini sudah satu karunia yang sangat besar, walaupun belum masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati kita. Syukuri, nanti Allah tambah. Nggak usah dah cari-cari apa namanya khusyuk apa, pokok kerjakan saja. Nanti ada batasan yang Allah kasih itu, ketika sudah sampai situ nanti Allah akan sendiri yang pindah. Maka di sini puasa, berharap Allah yang angkat, bukan kita sendiri, bukan. Karena Allah telah berjanji, siapa yang bermujahadah dalam urusan agama ini, nanti Allah akan kasih, lanahdiyannahum subulana, Allah kasih jalan-jalan nanti, asal kita mau sungguh-sungguh. Paham salah ya? Jangan cepat pendaan, jangan terus saja, terus zikir, karena zikir lisan ini kan manfaatnya walaupun masih sekedar lisan banyak sekali. Dalam kaidah usul itu ada disebutkan mala yudraku kulluh la yutraku kulluh, bahasanya itu sesuatu yang kita bisa, yang tidak bisa kita gapai semuanya itu jangan tinggal semuanya. Itu kaidah usul fikih itu. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh, sesuatu yang kita tidak bisa ambil semuanya, ya minimal jangan tinggal semuanya. Dia terbujuk zikir sampai lisan, otak, pikiran, kancah hati dia mohon bau, ya sekian terpegang dulu zikir lisan. Jangan alasan ndek ke bau husuk wah otak totoan hatiku ini husuk wang ini dia sekali zikir. Oh ini ndak pas seperti itu.
Kalau belum bisa sampai kita ke derajat yang seperti itu, tinggi tadi itu, ya minimal standar yang paling rendah dulu kita istiqomahkan. Istiqomahkan. Paham salah ya? Dilatih sambil istiqomah, doa mohon kepada Allah. Kalau bisa ada bimbingan-bimbingan, maka insyaallah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Gampang bagi Allah itu. Sekedar turunkan ucapan zikir itu ke hati, ke pikiran kita, bagi Allah gampang. Allah lagu pengen lihat kita ini sungguh-sungguh tidak. Maka pertama ini kita bahas mengenai zikir lisan dulu. Karena zikir lisan juga termasuk anugerah sangat besar yang perlu kita syukuri, walaupun hanya sekedar lisan doang, menunjukkan masih ada jawarih kita ini diberi oleh Allah untuk mengingat Allah. Itu sudah anugerah besar itu. Walaupun mungkin pikiran kemana-mana, hati apalagi, lagu masih sekarang dekat sambil begawean, masih ini zikir, masih baca selawat, masih apa, walaupun terus saja buat. Karena kenapa? Karena sudah menjadikan itu bukti cinta Allah itu alamin alamatin, apa itu bahasanya itu, termasuk dari alamat tanda cintanya Allah kepada kita itu. Ada suatu dari anggota badan itu masih digunakan untuk ingat Allah, itu sudah syukur itu, walaupun belum sampai yang tinggi itu. Masih ada sebagian anggota badan kita ini digerakkan untuk menyebut asma Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita syukur. Nanti dengan syukur itu nanti Allah akan berikan yang baik. Seperti sering disampaikan, syukur itu mengikat nikmat yang ada dan akan memberikan yang belum ada. Asalkan kita syukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun deman bau husuk masih tetap ada bank yang istiqomah untuk zikir lisan, terus dengan husnuzon kepada Allah. Allah akan beri nanti. Kemudian juga manfaatnya zikir lisan ini akan menjaga jawarih kita ini. Dalam hadis disebutkan setiap hari itu, setiap pagi itu, semua anggota badan ini, kaki, tangan, telinga, mata, ini kemaluan kita ini sowan kepada lisan ini. Ayyuhal lisan innama nahnu minki, wahai lisan, katanya anggota badan kita ini, innama nahnu minki, kami ini semua adalah makmurmu. In istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus lisan, kami akan lurus. Tapi wa in waja'ta, kalau kamu bengkok, kami semuanya akan bengkok. Jadi tangan, kaki ini, kemaluan, mata ini, telinga ini, terus ini ngomong sama lisan ini. Hei lisan, kami ini adalah makmurmu. Kalau kamu bengkok, kami semua jadi bengkok. Kalau kamu lurus, kami semua jadi lurus. Maka kalau lisan ini walaupun hati belum husuk, pikiran masih kemana-mana, masih senang zikir, maka insya Allah ini anggota badan ini akan terjaga dari maksiat. Kadang kok zikir itu insya Allah terjaga dari maksiat. Paham ya? Nah, maka supaya kita ini jangan gara-gara enggak husuk, tidak tebu sampai pikiran terfokus, hati tidak tentrem, terus tengkah zikir, rugi. Paham ya? Nah, itu diantara keutamaannya, walaupun masih sekedar zikir lisan. Dia akan mampu, kalau lisan kita ini sering zikir, dia akan mampu asbabnya mencegah keburukan yang terhasilkan dari anggota-anggota yang lain ini, jawarih kita ini, daripada melakukan kemaksiatan. Yang kedua, di antara keutamaan zikir lisan ini, walaupun belum bisa sampai derajat yang disebutkan selepasnya itu, minimal kita bersyukur seperti tadi, anggota kita ada yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengingat Allah. Itu sudah anugerah yang sangat besar. Di saat semua orang sibuk ngomong-ngomong nggak jelas, ngomong yang macam-macam atau ngomong-ngomong keburukan, kita masih diberi lisan walau belum husuk untuk menyebut asma-asma Allah. Itu sudah juga anugerah yang sangat besar. Maka jangan tinggalkan walaupun belum bisa sampai yaqadhah, hudur dan selainnya. Paham ya? Nah, dan masih banyak lagi keutamaan zikir walaupun hanya sebatas lisan.
Dulu pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, qad kathurat sara'iyal Islam, ya Rasulullah, sungguh syariat Islam sangat banyak sekali. Dulluni ala amalin, beritahukan kepadaku kepada amal, tudrikuni ma fatani, yang bisa aku kerjakan sehingga bisa menyusul hal-hal yang tertinggal dari apa yang telah saya tinggalkan daripada amal-amal agama ini. Ya, mungkin sahabat nih ya mu'allab, mungkin baru masuk Islam, atau mungkin awalnya dia ini kurang anu, sehingga sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini syariat Islam ini banyak sekali. Aku ingin satu amalan yang kau berikan sehingga aku bisa menyusul kekuranganku yang telah dulu itu. Apa itu ya Rasulullah? Beritahukan kepadaku. Dulluni ala amalin. Maka Rasulullah sabdakan apa? La yazalu lisanaka rabban min dzikrillah, katanya. Jangan pernah kering lisanmu ini dari zikir kepada Allah. Itu disuruh lisan itu. Caranya kamu zikir sampai masuk pikiranmu, hendak. Nabi suruh itu apa? Jangan berhenti, jangan sampai kering lisanmu dari berzikir kepada Allah. Masih hanya sebatas zikir lisan saja yang Rasulullah arahkan. Nah, itu sudah memang padilahnya, keutamaan sangat besar. Orang kok setiap saat zikir. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu masya Allah zikirnya itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu termasuk amalan istiqomah zikir tahlil la ilaha illallah. Jadi walaupun duduk majelis seperti ini beliau zikir la ilaha illallah. Nanti kapan orang ngomong beliau ngomong. Habis ngomong zikir lagi la ilaha illallah. Itu amalan Abu Bakar itu. Istiqomah ada. Jadi marah napasnya wah la ilaha. Barang ada ngomong ngerawas sih bar. Jangan ngerawas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar aja masih di lisan. Itu milih-milih sampai tuh belum. Itu maksudnya diajarkan kepada kita ya, jangan sampai dengan harapan kita ingin mendapat zikir-zikir yang hudur, yang yaqdha, tapi belum tertunaikan terus kita berhenti zikir. Paham ya? Kemudian di sini dilanjutkan li'anna ghaflataka an wujudu dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena kenapa? Orang kok zikir walaupun masih lali itu jauh lebih baik ketimbang wah dekna zikir lah lali malik. Itu jauh lebih buruk. Kita diberikan anggota walaupun hanya lisan bisa zikir, hati masih bembean belum khusyuk, itu jauh lebih baik ketimbang sudah enggak zikir, sudah enggak hatinya sudah enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertimbangannya. Lebih baik zikir sudah. Fa'asa ayarfa'aka min dzikrin, dengan harapan dengan istiqomah kita dengan terus walaupun sibuk begawean sebut aja la ilaha illallah, tetap baca selawat walaupun terus nanti lama-lama akan diganti, akan dimasukkan oleh Allah ke hati kita. Fa'asa ayarfa'aka min dzikrin ma'wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'wujudi yaqdhatin. Berharap kepada Allah dengan tetap kita buat itu istiqomah, Allah angkat kita dari zikir yang keadaan lalai, lisan tok, hati pikiran masih belum sampai ke situ, kepada zikir yang yaqdhah, yang sadar dirinya itu dalam keadaan zikir. Nah, itu sudah anugerah yang sangat besar. Sudah bisa kita rasakan apa namanya keadaan posisi kita ini zikir, sehingga apa setiap lapat-lapat yang kita ucapkan itu bisa kita nikmati. Itu namanya yaqdhah. Hara terbuka sekecet nikmatnya, subhanallah subhanallah subhanallah. Wah pikirannya wah bau tandak dari pikiran selain luah-luahan mas paham diri ini dalam keadaan zikir namanya yaqdhah. Nah, yang buruk kan hanya lisan atau lagu otak tutuan ini yaqdhah. Ada akan dikasih oleh Allah nanti itu sehingga ada terasa nikmat, subhanallah subhanallah, tenang ada. Nah, terus itu disyukuri, dijaga, nanti Allah akan angkat kepada zikir ma'wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'wujudi hudurin, turun ke bawah ke hati.
hudur hatinya, merasa senantiasa di hadapan Allah, merasakan setiap sifat-sifat dan asma-asma Allah Subhanahu. Lebih lagi nih, kalau sudah sampai hati itu berarti sudah luar biasa. Pikirannya sudah nggak kemana-mana, hatinya sudah hudur berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah luar biasa ini. Nggak tahu kita bagaimana pengalaman orang seperti itu, nggak tahu kita. Rata-rata kita masih sebatas zikir lisan toh. Paham ya? Itu tingkatan ketiganya itu, hudur itu. Sudah hati itu sudah apapun balik masalah lah penuh zikir, hatinya tenang. Oh, berarti ini sudah hudur nih orang. Ciri-ciri orang hudur itu apa? Tertimpa masalah besar apa? Lagu lama tokol zikir, ya anyem telan masalah. No, berarti ada hudur orang ini. Lagu lama kuat zikir orang masalah masih deman tenang. Oh, berarti deman perlu mujahadahan. Yang hudur itu apa? Ada masalah mungkin di luar apa yang terjadi, kok kita duduk zikir pada hilang semua kesumpakan itu karena sebab nikmatnya hudur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita terus juga jalani ini rasakan, mujahadahkan lagi, akan dikasih lagi oleh Allah. Tidak cukup sampai situ. Min zikrin ma'wujudi hudurun ila zikrin ma'wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Nanti tingkatan zikir yang tidak ada lagi yang diingat kecuali apa yang disebutnya itu. Allah tahu. Apa gila dan nih? Wallahu alam, dia tahu. Karena dia mana sampai itu. Karena yang diingat itu hanya Allah yang disebutnya. Itu tok sudah. Mungkin dia nggak sadarkan diri, atau mungkin dia sudah. Maka itulah ada namanya orang tingkatan spiritual tinggi itu sampai nggak sadarkan diri saking nikmatnya zikir. Paham ya? Nah, itu kalau di kitab ini sampai situ, sampai yang diingat hanya Allah tok. Ini tingkatan tinggi. Paham ya? Nah, ini tingkatan tinggi. Ada lagi nggak di atasnya? Ada lagi? Di atasnya ada lagi? Masih banyak tingkatan zikir itu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Masih banyak, dan bagi Allah itu mudah saja untuk ditingkat. Sebagaimana Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, bagaimana tingkatan zikirnya Syekh Abdul Yazid itu. Ketika beliau berada dalam tingkatan zikir spiritualnya yang begitu tinggi, maka beliau itu merasakan ini tingkatan zikir tinggi ini. Beliau itu tatkala sampai tingkatan zikir, maka beliau kan gelari Saidut Taifah, pimpinannya tokoh-tokoh sufi Bu Yazid ini. Tingkat zikir yang begitu tinggi, beliau menyadari dan merasakan bahwa hakikatnya beliau katakan bukan aku yang berzikir, kata beliau, tapi Allah sendiri menyebut zatnya sendiri. Nah, ini ikatan lebih tinggi lagi. Hilang sudah diri itu. Kalau ini kan masih dia menyebut yang diingatnya Allah. Kalau Abu Yazid ini tingkatan zikir itu apa? Sudah dia tidak merasakan apa-apa. Hakikat nyebut Allah sendiri, sebut dirinya Mesa. Allah Mesa, ingat dirinya Mesa. Itu hakikat kan? Paham tak maksudnya? Nah, itu tingkatan zikir yang paling tinggi. Wah, itu tidak bisa kita anukan itu. Paham ya? Ada lagi nggak di atas itu? Ada andai? Ada. Jadi beliau ceritakan dalam manaqibnya itu, beliau cerita, selepas aku diberikan begitu kenikmatan zikir yang seperti itu, aku diperlihatkan makomnya Rasulullah. Ini supaya kita paham akan bagaimana tingginya ma'rifatnya Rasulullah, tidak bisa terkalahkan. Beliau katakan, tatkala aku berada di makom seperti itu, aku diperlihatkan makom ketinggian ma'rifatnya Rasulullah. Ternyata apa? Ma'rifat yang aku miliki ini hanya setetes dari samudera ma'rifatnya baginda Nabi. Bagaimana Rasulullah itu? Ayo. Syekh Abdul Qadir ini kan sudah sampai tingkatan zikir, Allah ingat diri saking tingkatannya. Lagu dengan ma'rifatnya Nabi Muhammad itu hanya setetes samudera itu. Bagaimana Rasulullah itu? Ayo. Maka enggak ada hadis sufi itu kalau enggak dia itu semakin dia semakin cinta dengan Rasulullah, karena begitu tingginya maqam ma'rifatnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ beliau katakan,
bahwa memang tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada Allah melainkan Rasulullah Muhammad Mustafa SAW. Maka nggak ada ahli tasawuf itu yang punya baca salawat itu sehari 1000, nggak ada. Dia di atas puluhan ribu semua, karena ngerti bagaimana makomnya Rasulullah. Dan setiap ahli-ahli ma'rifat seperti itu mesti nanti puncaknya itu akan dilihatkan makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Maka caranya sampai ke derajat itu bagaimana? Ya awal dari itu, zikir lisan dulu, walaupun belum bisa khusyuk, sebut wah, subhanallah ke, salawat ke, tahlil ke, dan sebagainya. Paham ya? Paham gak ini? Pada ngantok doang atau keberatan jaga pembahasan. Paham gak ini? Ini sampai salah paham ya, ini sudah apa namanya, sudah semudah-mudahnya kita jelaskan. Des, belum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Zikir yang gimana maksudnya? Zikir mesak-mesak atau zikir bareng-bareng? Ya kadang-kadang bareng-bareng. Iya. Iya. Ada memang hadis dari Nabi untuk diperintah kita aktsiru zikrullah, perbanyaklah ingat Allah hatta yaqula al-majnun, sampai orang-orang bilang kamu ini orang gila. Hadis itu. Hadis. Ya kadang orang kalau zikir, makanya zikir itu kan macam-macam. Dulu pernah yang jelaskan, ada zikirnya jawareh, ada zikirnya qalbi, ada zikirnya ruh. Mungkin thariqah itu yang zikir awalnya la ilaha illallah, nanti lama-lama apa? Allah, lama-lama hu. Memang seperti itu arahannya itu. Mungkin awalnya la ilaha illallah terus, itu untuk lisan. Nanti lama-lama Allah itu untuk hati, nanti itu untuk roh. Itu memang ada tingkatannya. Nah, bukan berarti terus bagaimana ngelembok dok-dokter. Maka perlu tengaji thariqah. Memang ada semua, dan itu sudah ditertibkan oleh para masyayikh suluk, itu sudah ditertibkan. Termasuk ada juga lamun thariqah qadiriyah kan dia umumnya tahlil, itu diperbanyak tahlil itu dengan suara keras. Kalau Saziliyah kebanyakan dia Allah. Yang di Temboro namanya thariqahnya itu Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi awal kita daftar ikut itu disuruh baca lafaz Allah Ismuzat ini 5.000 setiap hari. Nanti tingkatan kedua nambah 10.000 terus, nanti sampai tingkatan apa. Jadi bukan bukan suatu yang aneh begitu. Asal kita sudah masuk thariqah akan ngerti nanti. Lagu lamun dia tamat thariqah salah anta ngembe dengan. Wah nyimpang kan bahasa itu leman. Nah, makanya kita jangan menyalahkan kalau belum masuk ke ranah itu. Karena ada orang-orang itu lihat orang zikir itu sampai ibu kembean dengan ya, karena dia tidak ngerti, tidak pernah masuk ke ranah situ. Makanya jangan komentar yang ndak terhadap orang-orang yang punya amalan seperti itu sebelum kita masuk memang ke dalam situ. Yang nggak boleh itu zikir kok pakai alat musik. Itu yang nggak boleh. Paham ya? Ada lagi? Ya. Zikir termasuk amalan yang tanpa batas. Dek nebudoi batas zikir ini. Zikir nggak punya batas. Hatta itu berada di dalam kamar mandi itu, WC itu tetap boleh zikir, tapi jangan pakai ndak pakai syarat zikir itu. Mau hadas belih, hadas kecil dalam WC, lek masjid, lek tetap boleh. Lagu lamun tole WC tetap zikir lagu ate. Jadi ndak ada yang membatasi yang mana amalan zikir. Ndak ada yang membatasi. Dan amalan yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah. Abdullah kapan hati sudah merasa nikmat, itu paling abdul. Tapi jangan cari nikmatnya itu baru zikir. Nah, zikir aja sudah.
Zikir. Nah, ini zikir secara umum diperbanyak. Adapun zikir-zikir yang memang maksurat, yang sudah ada ketentuannya, memang mungkin habis subuh itu baca ini 100 kali, itu ada. Ada yang zikir memang diperbanyak, sudah sebanyak-banyaknya dibaca, mungkin subhanallah amalan kita setiap hari itu berapa, itu tanpa hitungannya enggak apa-apa. Afdol semua, bagus semua. Berzikir itu kapanpun boleh. Dan dari semua zikir-zikir yang paling inti, yang paling afdol itu zikir tahlil itu sudah. Jadi amalan yang paling besar nih disebutkan dalam hadis itu ya zikir. Ada sahabat, ada Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, bagi kabar kepada sahabat-sahabatnya. Ala ukhbirukum ala amalin, apakah aku tidak beritahukan kepada kamu suatu amalan yang sangat-sangat luar biasa hebatnya, yang akan mengangkat derajatmu, kemudian yang paling cepat membersihkan dirimu daripada segala bentuk kekotoran-kekotoran, kemudian lebih baik min impaki zahabi wal fiddah, kamu impak emas dan perak, dan lebih baik min antal kau aduwakum fatadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum, dan lebih baik dari kamu berjuang fisabilillah, kamu penggal musuhmu, musuhmu pun penggal kamu. Jadi bagaimana itu? Maka sahabat kata, apa amalan kok lebih hebat itu Rasulullah? Amal yang paling bagus, terus derajat kita ditingkatkan oleh Allah, dan paling cepat membersihkan penyakit-penyakit dalam diri kita, terus lebih baik dari impak emas dan perak di jalan Allah, dan lebih baik dari berjihad fisabilillah, kita memenggal atau kita dipenggal sampai syahid. Apa itu? Zikrullah, kata Rasulullah, zikir kepada Allah. Karena enggak ada batasannya zikir itu, lamun teu impak kan, lamun teu berdoa kepeng. Berjihad ada musimnya, lamun arah musuh nyerang. Apa malik? Salat arah waktunya menzikirnya, arah waktunya piran-piran demi zikir. Maka orang kok diilhami, diberi zikir terus, itu kebaikan terus sudah dia dapatkan itu. Saking hebatnya amalan zikir. Karena dari semua amalan zikir ini yang paling afdal itu adalah zikir tahlil. Nabi sini sebutkan afdalul zikri la ilaha illallah. Itu yang paling utama, yang paling afdal zikir la. Ini juga yang talkinkan oleh Rasulullah langsung kepada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali nalkinkan kepada anaknya Husain kepada terus muridnya siapa namanya itu, terus sampai sekarang berjalan nih, sampai torekoh yang sekarang ini. Nah, itu yang paling afdal zikir tahlil, karena induknya zikir tahlil itu kan la ilaha illallah. Tiada, maknanya kan macam-macam. Dulu kita pernah sebut la maujuda illallah, itu hakikat kan, yang hakikat ada hanya Allah, la fa'ila illallah. Maka supaya cepat masuknya zikir tahlilin ke hati kita, ya seperti itu. Makanya kita maknakan, jangan sekedar zikir bokok-bokokan. Maknakan itu dalam hati kita. Zikir la ilaha illallah, la fa'ila illallah, yang berbuat hanya Allah. Maka kita itu tetap kita buat, kasih jatah mungkin sehari itu 1000 atau 100 minimal, tapi tetap kita anukan maknanya itu. Nanti yang dia mulai arang ketelalu, arang masalah-masalah, dia kesalahan dengan, karena sudah tamal ya artinya bahwa yang berbuat itu Allah. Nah, kalau itu belum masuk, ya nanti keadaan-keadaan yang datang kepada kita semua kita salahkan, kita anggap ini semua karena ini tidak. Hakikatnya kalau kita sudah sadar dan mendapatkan la ilaha illallah, yang berbuat hanya Allah, insya Allah ada pembenteng kita untuk tidak cepat nyalahkan kiri dan kanan kita. Hakikatnya semua daripada Allah. Kalau baik ya kita syukur, kalau mungkin buruk itu teguran, sehingga bersih hati kita. Nanti tingkatan tingginya nanti la maujuda illallah, dan itu bergantung cara-cara kita mendapatkan dari setiap guru mursyid. Ya. Lamun sudah maknakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti sudah masih mu'alaf parana. Nah, zikirin dengan mu'alaf baru masuk Islam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lihat dengan mu'alaf nu kamu saksian apa?
suruh baca syahadat, terus suruh mana? Mualaf itu. Ini kita ini sudah bertahun-tahun jadi orang Islam, jangan begitu aja kita manakan. Kita manakan, naikkan lagi la ilaha illallah. Bukan berarti sudah kita nggak yakin tidak itu sudah dulu kita. Nah, sekarang ini tidak ada yang berbuat kecuali Allah, sehingga mantap dalam hati kita, sehingga bersih nanti, tidak mudah kita tersinggung, tidak mudah kita sakit hati, tidak mudah kita kecewa, karena kita yakin yang berbuat Allah, dan semua yang dibuat Allah mesti ada hikmahnya. Nanti kita sampai derajat itu, tingkatkan lagi menjadi la maujudah illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Aku dendek ini coba-coba lawan gila, harus ada bimbingan. Jadi ya usahakan kita tingkatkan, jangan sampai hanya sebatas maknai tiada Tuhan selain Allah. Itu maknanya ya orang-orang yang dakwah ngaji sekene lah. Lamun kita sawah ngaji sekene ini usaha meningkat begitu. Makanya kita usahakan ada nisab baca tahlil itu minimal sehari itu 100. Tidak apa-apa teluian selawat dan warak ternisab, karena ini zikir yang paling tinggi nih, tahlil ini. Dah, imam-imam ini mantap Pak Haji juga. Dosan bewa. Iya, walaupun masih lisan ya. Hah? Adik mulai temboro saya kerasnya kita zikir tuh retik-retik anak itu apa tembok. Memang mic-nya juga besar gitu. Enggak apa-apa. Biar orang katakan kita gila, berarti kita sudah dapat predikat yang disabdakan Nabi. Zikir banyak-banyak, seorang orang bilang kamu gila. Berarti ramanmu predikatmu berarti deman. Deman yang diinginkan Nabi. Nggih apa? Nah. Iya. Tergantung kondisi. Lamun khusuan ruana zikir jahar kadu. Mungkin lu pikiran itu tuh amak pasti zikir. Amur zikir keras no kan fokus dari pikiran teh. Plong jadinya. Nah, lamun mungkin takut riak kon zikir kadu lebih hamdat. Lihat kondisi masing-masing. Nah, lamun diseliuk mungkin dengan zikir seawal berkeras-kerasan gitu. Itu memang ada torikotnya itu. Tidak usah disalahkan, sudah ada jalan dia ikut. Mungkin pasti orang yang sudah begitu rata-rata sudah ada gurunya, ada bimbingannya. Kalau bahasanya dalam torikot apa namanya Pak Mu? Wah, zikir terus apa namanya? Sir makanya. Tawajuh sir sama saja gitu. Makanya bagusnya kalau habis zikir keras itu diam dulu sama mana-mana 10 menit. Dia langsung damakai minum kurang bagus. Dia mempan beng na jelu aura zikir tamu jok kentok jok pikiran jok iman. Dia habis zikir langsung ndak jadi dia nanti. Habis zikir itu usahakan tenang. Rasakan namanya tawajuh. Rasakan tuh aura zikir itu masuk ke sendi-sendi tubuh kita itu. Paham ya? Insyaallah. Ya. Zikir yang kau lakukan adalah tanda kau tak lalai lupa kepada Allah. Jadi apakah maksudnya lapak Allah kalau tidak ada lupa kepada Allah? Karena zikir yang kau lakukan adalah tanda engkau lupa kepada Allah. Apakah itu maksudnya lapak Allah? Untuk orang zikir Allah itu berarti dia tidak pernah ingat Allah. Jadi ini orang-orang yang tidak menerima namanya zikir Allah. Memang dalam hadis kan tidak ada sebutan zikir Allah itu daripada para masyayikh suluk semua. Tapi sebenarnya inti zikir ya Allah itu. Banyak kan dia di YouTube ayo. Mesti orang-orang salafi terutama nolak dia zikir ismuzat itu karena nggak ada itu, nggak punya dalil. Yang ada itu tahlil, tasbih, tahmid. Kalau Allah itu nggak ada. Padahal itu intinya zikir. Padahal itu pagernya pasaknya bumi ini. Kalau tidak ada orang yang mengucapkan Allah di dunia sudah hancur dunia ini. Dia salahkan orang zikir Allah itu.
Kalau masih la ilaha illallah itu masih arak Allah tu betul Allah tak wah wahidul ahad itu sudah. Nak kalau menekan lenoh ngaji ya parahnya bid'ah zikir Allah Allah. Padahal intinya itu. Maka lamun meninggal ucapan Allah sudah mati itu berarti wahli otak ni hanya Allah tok. Aku masih la ilaha masih terbayang toko, ada masih terbayang ini kecuali mesti terbayang lagu Allah itu berarti wadi narasa lainan kecuali Allah. Amalannya Nabi Allah apa itu Zakaria atau Nabi Allah Musa itu Allah disering Nabi Musa itu Allah itu menunjukkan orang sudah betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak usah didengar itu. Kamu kenapa zikir berarti kamu lalai kepada Allah? bukan wallahu a'lam bishawab. Cukup misalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.